Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Ini sedikit mengganggu waktu nih Bu. Di sini ada maksud tujuan saya menjumpa Ibu. Ada hal yang perlu saya tanyakan sama Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedia ini maksudnya pertanyaannya untuk kemana nih? Jadi begini Bu. Jadi ini berhubungan dengan cara Ibu mengambil keputusan yang sifatnya ada unsur dilema etika atau rujukan moral. Nah, di sini menurut Ibu selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang tergolong ke dalam dilema etika atau rujukan moral itu? Berarti kita ambil indikasinya satu contoh aja. Mau boleh misalnya yang dilema etika itu yang gimana, yang rujukan moral itu yang gimana? Mungkin pemahaman Ibu itu gimana tuh yang dilema etika dan gimana yang rujukan moral? Jadi biasanya ya dari pengalaman kita yang dilema etika itu ketika kita dihadapkan pada pembagian tugas setiap semester. Jadi di setiap semester itu kadang-kadang ada terdapat guru yang sudah sertifikasi, ya kan? Keduanya jurusan yang sama. Ini kita contoh 2 orang. Keduanya jurusan yang sama, kemudian lagi dengan jumlah jam mengajar juga harus sama, sertifikasi, ya kan? Nah, jadi dengan rombel kita di sini kan hanya 10 rombel. Jadi kan itu kan juga dilema bagi kami maksudnya kan untuk mengapakan. Nah, biasanya untuk menuntaskannya kalau kita apakan ya salah satunya harus diberikan tugas tambahan. Ya, jadi merasa tidak dirugikan lah kedua belah pihak walaupun satu orang lagi ya tetap mengajar seperti biasa. Kemudian kalau rujukan moral ini kasus yang terjadi itu pada saat kita mengambil HP siswa. Yang aturan di sekolah ini itu handphone ya tidak boleh bawa ke sekolah. Itu sudah kita sepakati dengan komite sekolah. Jadi pas waktu kejadian siswanya membawa kita ambil, inilah terjadi dilema lagi. Orang tuanya membujuk kita, tolonglah Bu, itu kan. Terakhir ya kita juga harus rapat lagi, jangan sampai nanti merugikan juga. Jadi itu 2 kasus. Kalau ditanya kasus yang lain juga banyak juga, tapi ini cukup. Yang sering ya? Ya, yang sering. Ya. Berarti dalam kasus-kasus yang tadi Ibu sampaikan, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus yang tadi ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Bu. Seperti yang Ibu bilang tadi, dua-duanya guru sertifikasi harus kita dapatkan 24 jam untuk orang. Seperti tadi Pak. Itu bagaimana Bu cara mengambil keputusannya? Yang mana di situ ada unsur-unsur nilai kebajikan, yaitu keadilan. Bagaimana menurut Ibu? Ini biasanya karena ini dalam masalah 2 orang tadi itu biasanya cukup dengan ya intinya tetap musyawarah, ya kan? Tapi musyawarahnya ya wakil kurikulum, pengajaran, yang pihak-pihak terkait dengan itu. Dan nanti kalaupun sampai ke guru tidak ada permasalahan. Ini kalau khusus ini. Sementara kalau kasus yang kedua rujukan moral tadi itu saya nggak bisa ambil keputusan sendiri, ya kan? Tetap bermusyawarah dengan komite, dengan Wakahumas dan unsur-unsur yang terlibat di dalam hal ini. Bagus sekali Bu ya. Terus langkah-langkah yang tadi yang Ibu sampaikan tadi itu dilakukan, Ibu lakukan selama ini apa aja nih? Langkah-langkahnya, ya kan? Prosedur ya. Yang bisa dilakukan dalam mengambil keputusan ya tetap intinya tetap musyawarah. Ya, tetap itu juga tetap musyawarah. Ya, ada musyawarah itu kalau memang memerlukan melibatkan semua warga sekolah kita libatkan, tapi ada juga musyawarah itu dengan melibatkan hanya dengan pihak-pihak tertentu. Ya, ada tergantung kasus yang akan dihadapinya Bu ya. Ada hal-hal yang memang perlu kita libatkan orang banyak atau warga sekolah ataupun memang orang tertentu. Halnya apa saja nih yang selama ini yang merasa
menurut ibu itu efektif dalam pengambilan keputusan? Tetap dari tadi urutannya karena kita sudah apa ya, efektifnya memang musyawarah. Karena ya semua unsur yang terlibat mungkin bisa menerima semuanya, atau kalau tidak pun ya kata sepakat memang harus ditempuh dalam musyawarah. Berarti tidak ada unsur sifat di sini ibu mengambil keputusan sendiri. Tidak ada. Tapi ada juga nanti kasus-kasus tertentu, tapi bukan ini ya. Bukan ya, artinya hal yang privasi lah, ya. Yang tidak mungkin bisa kita ambil keputusan dengan. Ya. Kira-kira apa tantangan ibu dalam pengambilan keputusan yang seperti kasus-kasus? Tantangannya kan kadang kan kita sudah buat aturan, Pak. Betul. Jadi kalau mengambil keputusan itu takutnya walaupun udah salah, takutnya aturan itu keputusan itu menyalahi aturan. Itu yang kita takut. Ada timbul keraguan. Ada timbul keraguan. Pada dasarnya yang ibu sampaikan itu adalah benar. Itu. Kemudian lagi yang kedua, seperti apa tadi bisa juga keputusan ini merebak keluar, misalnya seperti handphone. Tadi kita sudah buat aturan, merebak keluar. Kadang keputusan itu yang kita jalankan dengan keputusan bersama sudah benar, ya kan? Tapi ada juga ketakutan kita. Gitu. Berarti merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman. Nanti takut ada pihak yang luar nanti yang sering kan kadang-kadang anak menambahkan cerita atau mengurangi cerita. Ya, itu pengalaman. Betul. Berarti kalau misalnya ada suatu kasus itu, berarti ibu mengambil sebuah keputusan itu apakah ada jadwal tertentu atau memang bisa ibu ambil keputusannya pada saat itu terus? Gitu? Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Kalau misalnya kasusnya itu memang harus diselesaikan hari itu, ya kita selesaikan dengan memanggil beberapa unsur yang terlibat. Kalau misalnya kasusnya itu masih membutuhkan waktu, masih ada waktu, masih apa, itu biasanya kita libatkan ya pada sekolah, tapi dengan terjadwal. Ya. Mungkin mengundang. Iya, kan ada waktunya dulu. Tapi kalau tadi kalau kasusnya bersifat mendadak, kita selesaikan. Oh iya. Tergantung sifat kasusnya. Baik, kira-kira selama ibu pengambilan keputusan, apakah ada seseorang atau sosok panutan ibu atau faktor-faktor yang bisa mempermudah ibu dalam mengambil keputusan? Bisa terbantu lah, sehingga ibu tidak terlalu pusing atau pikiran. Di sini biasanya kan komite itu kan mitra sekolah. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan siswa, itu biasanya kami meminta saran-saran atau pendapat dari komite. Dan komite kita ini memang sangat aktif dalam melaporkan yang mengaplikasikan aturan-aturan yang ada kepada anak-anak dan kepada wali siswa. Itu biasanya saya rasa. Berarti kehadiran komite sekolah itu sangat membantu. Sangat membantu sekali. Baik Bu, ini yang terakhir ini saya tanyakan, apa yang sudah Ibu dapat pembelajaran dari yang pengalaman yang Ibu dalam mengambil keputusan dari wawancara kita hari ini? Kalau pembelajarannya banyak Pak, ya kan? Yang satu yang kita ingat, karena saya kata-kata di Zimana Musyawarah itu kan rata-rata semuanya keputusan bukan kita ambil keputusan kita sendiri, bukan kita mau menang sendiri dengan aturan ini bujukan moral ini juga kan. Jadi tetap kita meminta saran dari yang lain. Jadi membuat pikiran kita bisa terbuka bahwa pendapat orang juga lebih bagus, ada yang lebih bagus dari kita. Berarti intinya menurut Ibu pengambilan keputusan yang menjadi pembelajaran bagi hari ini bagi Ibu ini yaitu mungkin dengan musyawarah atau melibatkan orang banyak itu tanpa ada unsur individu kita sendiri sehingga tanpa mau menang sendiri bahwa saya pemimpin harus gini. Artinya seperti yang kita bilang yang istilahnya otoriter atau apa. Berarti intinya tetap dikedepankan musyawarah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas tanggapan Ibu dari apa yang sudah saya tanyakan pada kesempatan ini. Semoga ini bisa membantu kita untuk Ibu sendiri pribadi dan untuk saya juga pribadi. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa kita bantu Pak? Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak atas waktunya yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Di mana tujuan saya kemari, yang pertama dalam hal ini untuk menanyakan beberapa hal tentang cara Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak ini tentang kasus-kasus yang ada, gitu. Mungkin yang berhubungan dengan dilema etika atau dengan rujukan moral. Mungkin apa yang bisa Bapak identifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak ini yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Di masalah yang mungkin di sekolah kami ini mungkin sudah banyak juga mungkin yang perlu penyelesaian, yang perlu kasus-kasus yang harus diselesaikan. Nah, dalam hal ini mungkin ada kasus yang mungkin yang tahapannya itu bisa diselesaikan oleh bawahan saya, mungkin di tahapan guru, bisa di wakil kesiswaan. Mungkin memang ada juga beberapa masalah yang harus saya langsung turun tangan, yaitu terkait masalah-masalah siswa terutama. Jadi untuk mengidentifikasi masalah-masalah itu kita ambil dulu sebuah contoh. Di sekolah kami ini adalah salah satu sekolah berasrama. Jadi salah satu masalah yang sangat krusial sekali di sini adalah tentang kenakalan anak di asrama itu sendiri. Ya. Jadi dalam waktu-waktu tertentu mereka mungkin kan banyak waktu bebas. Jadi bebasnya mereka ini mungkin membuat kesempatan mereka untuk bercanda, untuk hura-hura itu mungkin lebih banyak, makanya timbul kadang masalah di sana. Jadi yang penting di sini menurut saya, yang saya alami dan sudah saya selesaikan masalah-masalah atau kasus di sini yang terkait dengan masalah asrama tadi, ya kita identifikasi dari tahapan kenapa masalah itu muncul. Ya, jadi pernah pengalaman masalah itu muncul yang seperti saya sebutkan tadi, sebabnya ya karena bersenda-senda. Ya, jadi artinya sedikit bersenda nanti bisa berbahaya. Berbahaya dalam artian bisa melukai kawan, bisa membuat trauma oleh kawan itu sendiri yang menjadi korban tadi. Jadi salah satu identifikasi yang saya lakukan adalah dengan mencari dulu apa latar belakang sehingga masalah itu muncul. Jadi setelah itu baru kita pertemukan antara si pelaku dan si korban, kita cari penyelesaiannya, kira apa yang menjadi masalah di awal dari itu. Gitu ya. Baik, terima kasih. Sebuah kasus yang menarik nih ya. Jadi dalam hal kasus tadi, kalau mungkin ada tahapannya, ada yang sebagian bisa diselesaikan dengan bawahan Bapak, baik wakil-wakil atau guru. Nah, ini kita ambil yang tahapan yang memang Bapak yang harus turun tangan. Nah, bagaimana menjalankan keputusan Bapak itu, pengambilan keputusan Bapak di sekolah itu, terutama dengan kasus yang berhubungannya ini sama-sama benar, Pak. Artinya kalau kita memilih yang A benar juga, memilih yang B benar juga. Itu bagaimana kalau Bapak sendiri dalam mengambil keputusan? Ya, di awal tadi sudah saya sampaikan, setiap masalah itu kita pasti punya penyelesaian. Apalagi anak-anak di sini yang latar belakangnya itu mungkin juga berbeda-beda. Setelah dia berkumpul di sini jauh dari rumah, dari keluarga, mungkin mereka akan mengalami sebuah masalah juga. Masalah awalnya itu pasti mereka antara satu teman dengan teman yang lain. Jadi tahapan yang sudah kita lakukan itu, kita tidak juga mencari kambing hitam siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi yang jelas kita ingin menyelesaikan masalah itu dengan betul-betul selesai tanpa menimbulkan nanti ada masalah yang selanjutnya. Jadi yang kita lakukan di sini ya kita mencari apa titik masalahnya tadi. Nanti kita tanyakan siapa yang membuat awal masalah itu muncul. Setelah itu nanti setelah ada pengakuan dari pihak yang melakukan dan mungkin yang lain juga akan mengakui bahwasanya yang dilakukan, jadi ya clear di situ. Jadi yang sudah saya lakukan to the point, langsung
apa masalahnya, kenapa timbul seperti ini, ada pengakuan dari si pelaku atau si korban. Jadi kalau udah sama-sama mengaku ya sebenarnya tidak ada kendala lagi. Jadi mereka sudah menganggap masalah itu memang ada awalnya dan di situ sudah kita clearkan, sudah kita selesaikan seperti di tahap itu. Baik sekali cerita Bapak ya. Di sini sudah pasti Bapak dalam mengambil keputusan itu ada langkah-langkah atau prosedur sendiri Bapak mungkin. Itu apa Pak kira-kira yang Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan di sini yang sebelum tadi saya mengambil atau mengalihkan dari kasus tadi yang seharusnya bukan saya yang selesaikan. Jadi tahapan-tahapannya ya saya menanyakan dulu. Mungkin kalau di asrama kepada kepala asramanya. Nanti kepala asrama baru berkonsultasi dengan wakil kesiswaan di sini. Jadi apakah mereka sudah menyelesaikannya atau sampai tahap mana mereka menyelesaikannya. Kalau mereka sudah menyelesaikan tapi tidak ditemukan sebuah titik penyelesaian, makanya nanti baru dialihkan ke kepala sekolah. Jadi seperti itu aturan kami di sini. Jadi setelah kita selesaikan nanti dasarnya tetap dari pertemuan awal kepala asrama dengan wakil, nanti baru kita lanjutkan di kepala sekolah. Berarti intinya bisa dikatakan Bapak mengumpulkan informasi dulu. Iya, data-data, informasi betul. sehingga mana yang valid, mana yang belum. Ya, betul. Baik, bagus sekali Pak. Jadi yang menurut Bapak yang paling anggap efektif dalam pengambilan kasus itu yang mana Pak? Kita tetap mempunyai aturan yang baku di sekolah. Jadi setiap penyelesaian kasus itu jika tidak kita temukan titik penyelesaian di internal dulu, nanti kita baru merujuk kepada aturan yang berlaku. Tapi aturan yang berlaku yang kami katakan di sini tadi adalah apabila di kedua belah pihak itu tidak ada titik temu penyelesaiannya. Nah, karena kenapa? Apapun ceritanya, aturan ya tetap harus kita jalankan. Jadi kalau yang mengaku salah, artinya kita tetap memberikan sanksi sesuai aturan berlaku. Jadi tadi pada tahap awalnya kita cari apa informasi penyebab salahnya, sehingga tadi ketemu penyebabnya, kemudian kita selesaikan, kemudian ada yang betul-betul menjadi pelaku atau yang bersalah, berarti yang bersalah itu ya kita beri sanksi sesuai keputusan atau aturan yang ada di sekolah ini. Sesuatu hal itu ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang diberikan oleh sekolah pada yang bersangkutan. Berarti pasti ada tantangan nih Pak dalam mengambilkan keputusan. Mungkin tantangan Bapak ini apa kira-kira? Mungkin yang berhubungan ini saya ambil keputusan apa salah atau enggak ya kata gitu. Mungkin apa tantangan Bapak? Setiap kasus yang kita hadapi di sini mungkin ada tantangan-tantangannya. Mungkin kalau hanya internal kita di sini, mungkin kalau menurut saya itu tidak ada tantangan. Artinya semua menerima, karena peraturan yang sudah kita buat itu atas dasar musyawarah, kemudian sudah kita sosialisasikan dan sampaikan dan sudah menerima. Nah, yang menjadi tantangan sini apabila nanti ada pihak luar misalnya orang tua, ya, atau ada keluarga lain dari siswa tersebut yang tidak bisa menerima tentang permasalahan yang terjadi oleh anaknya di sekolah ini Atau keputusan? Ya, jadi keputusan yang sudah kita ambil misalkan kita beri skor, Ya. atau yang paling ketatnya, paling kerasnya kita keluarkan anaknya. Ya. Jadi mungkin pihak luarnya tidak bisa menerima, padahal kita sudah sampaikan ini aturan sekolah, ini kita sudah sampaikan ke semua warga sekolah. Jadi itu tantangannya apabila ada pihak luar yang tidak paham tadi terhadap peraturan yang sudah kita tetapkan. Baik Pak. Berarti di sini dalam hal pengambilan keputusan bisa ada kasus yang Bapak sudah sampaikan tadi. Ada sesuatu kasus yang perlu keputusannya yang apakah di situ Bapak mengatur jadwal dulu baru dapat keputusan atau bisa sendiri Bapak keluarkan keputusan itu di saat itu juga? Itu bagaimana? Ya, tergantung masalah yang terjadi yang harus diselesaikan oleh kepala sekolah. Tapi umumnya masalah yang kami selesaikan ini jika itu ringan, ya sifatnya ringan, yang tidak perlu
kita buat tahapan penyelesaiannya mungkin selesai hanya dalam 1 kali penyelesaian situ. Tapi ada juga kasus atau masalah yang tidak selesai hanya 1 kali pertemuan itu. Jadi ada jadwal-jadwal tertentu yang harus kita selesaikan, kita sampaikan, kita musyawarahkan, sehingga tidak mutlak nanti hari ini kita selesaikan, hari ini selesai, tidak. Nah, jadi ada masalah seperti itu. Tergantung situasi kondisi Iya. kasus. Dan juga kita memerlukan pihak-pihak lain, seperti tadi kasus anak yang ada misal berkelahi lah kita bilang. Ya, Jadi kan tidak bisa selesai antara anak, kan perlu juga orang tua. betul. Apalagi kita akan memberikan sanksi kepada anak tadi. Iya. Jadi memang harus kita panggil orang tua, kita sampaikan begitu. Selama Bapak dalam pengambilan keputusan, ada nggak faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu? Misalnya sosok atau siapa gitu, atau faktor tertentu yang membuat mungkin Bapak ada moto atau apa gitu. Kenapa Bapak bisa yang bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau prinsip saya, kalau aturan yang sudah kita buat, kita sepakati, kita sosialisasikan dan sudah diterima oleh warga sekolah, mutlak harus kita jalankan. Oh, begitu. Jadi faktor-faktor yang perlu mempermudah dalam pengambilan keputusan itu ya tadi kembali ke aturan tadi. Aturan, Pak, ya. Jadi aturan itu salah satu sumber dari sebuah penyelesaian. Jadi warga sekolah pun sudah menerima. Artinya kalau memang ada sesuatu terjadi yang misalnya harus kita ambil sebuah sanksi atau konsekuensi dari hal yang terjadi, ya harus diambil. Jadi warga sekolah sangat mendukung sekali terkait dengan penyelesaian masalah itu apabila diselesaikan dengan menggunakan aturan yang sudah ada. Baik Pak, mungkin sudah beberapa pertanyaan tadi saya tanya. Ini mungkin pertanyaan yang sesi akhir. Sejauh ini dari wawancara kita yang dari awal saya tanya sampai dengan sekarang ini, apa ya, pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman dari wawancara? Jadi yang tadi di awal saya sampaikan bahwasanya setiap masalah pasti bisa kita selesaikan. Seberat apapun yang namanya kita kepala sekolah tidak bisa lari dari masalah itu. Jadi yang masalah yang saya sebutkan tadi itu ya pasti ada penyelesaiannya. Ya, saya tidak pernah mengalah, tidak pernah mundur. Setiap ada masalah yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh guru, oleh kepala asrama, wakil kesiswaan, ya pasti akan diselesaikan secara musyawarah melalui kepala sekolah, melalui orang tua siswa, dan insya Allah semua masalah yang sudah pernah kita selesaikan itu sudah terselesaikan dengan baik tanpa ada mengakibatkan timbulnya masalah lain. Berarti alhamdulillah selama ini yang apa yang sudah Bapak terapkan efektif dan pengalaman yang Bapak dapat sehingga menjadi pembelajaran bagi diri sendiri dalam hal mengambil keputusan-keputusan tertentu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan terima kasih pula atas jawaban yang Bapak sampaikan kepada saya. Mungkin